Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlanjutkan kajian kita pagi ini bersama kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih bersama sunanus siyam. Kita ulang sedikit seperti masih materi yang kemarin. Wal i'tikaful fil masjid, salah satu kesunahan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah beriktikaf di dalam masjid, la siyama fil ashril akhir, lebih-lebih pada malam 10 yang terakhir. Bahwa adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah adat kebiasaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-ashrul awakhir tawal firash wa shaddal mizar wa da'aba wa ad'aba ahlahu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, tawal firash, dia melipat kasur tidurnya yang memang relatif membuat kita nyenyak tidur, itu disisihkan terlebih dahulu. Wa syaddal mi'zar, dan dia sing-singkan dengan baju. Wada'aba, dan dia semangatnya luar biasa. Wada'aba ahlau, dan dia memberikan semangat kepada keluarganya. Jadi nanti jangan lupa, karena kita pakai persiapan, makanya sengaja kita baca bab ini jauh sebelum Ramadan supaya kita nanti punya persiapan lebih bagus daripada tahun yang lalu terkait dengan saum kita dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Salah satunya adalah i'tikaf. Kalau bapak-bapak yang selama ini belum pernah i'tikaf, khusus di Ramadan ada kesunahan spesial. Nah, kenapa? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini sengaja keluarganya dimotivasi, didorong, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam ketentuan yang baru itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, luar biasa. Ini tentunya kesempatan yang Allah berikan. Makanya sebulan yang lalu kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan suci Ramadan. Terus sambung doanya, wafiqna biqiyamihi wa siyamihi. Berikan taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, agar kita mampu menegakkan Ramadan, mendirikan Ramadan, dan menunaikan saum di dalamnya, puasa di dalamnya. Ada nasab, artinya Nabi bersama keluarganya itu terus menerus memudawamahkan, mengistiqomahkan rasa lelah di Ramadan bil ibadati, dalam beribadah, biar terasa capek ya. Fiha, karena di dalam 10 terakhir Lailatul Qadar, itu ada malam Lailatul Qadar. Wal aglab, adapun yang paling bisa diharapkan dan diperhitungkan, annaha, bahwasanya Lailatul Qadar fi autarin, itu pada malam-malam ganjil. Wa asbahul autar, dan adapun yang paling
bisa diprediksi keganjilan datang ganjilnya bulan malam-malam ganjilnya di mana datangnya bulan Ramadan. Lailatu ihda wa salas wa khams wa sab, itu malam 21, 22, 23, 25 dan 27. Wa tatabu, dan terus menerus fi hadzal itikaf aula, dalam itikaf ini adalah lebih utama. Fa in nazara itikafan mutatabi'an au nawahu, kalau dia nazar itikaf untuk terus menerus berturut-turut selama 10 hari atau 9 hari, au nawa, atau telah niatnya dia, in qata tatabuhu, maka akan terputus nilai terus menerusnya, bil khuruj, dengan sebab keluar, min ghairi daruratin, tanpa yang darurat. Nanti akan dijelaskan hal-hal yang darurat saat kita keluar di masjid dalam i'tikaf. Makanya kita pernah anak-anak kita ingatkan tidak boleh keluar pada naik ke atas masjid. Ya, naik ke atas masjid. Waktu masih sebelum seperti ini. Masjid lama dulu. Itu anak-anak alumni Mawadah. Anak-anak Mawadah dulu di alumni di marah pertama itu kita ajak i'tikaf sengaja biar setelah itu mereka yang mengadakan, yang meneruskan tradisi dan kesunahan ini. Ya, kalau sudah kita berikan contoh, kita berikan qudwah agar mereka nanti bisa melanjutkan, dan itu tentunya pahalanya begitu besar. Kama law kharaja, andai kata dia keluar li ibadatin au syahadatin au janazatin au ziyaratin au tajdidi taharatin. Seperti apa gambarannya? Li iyadatin, yang nanti termasuk tidak darurat adalah seperti dia li iyadatin, bukan li ibadati, li iyadatin, atau dia keluar untuk nengok orang yang meninggal. Iyadah. Itu bisa juga jadi terputus tatabu'nya. Tidak dosa, tapi terputus keberurutannya. Maka kalau dia tadi punya nazar, maka nggak jadi itu. Nazar itu belum terbayar, belum tertunaikan. Untuk itu menengok orang yang meninggalkan hukumnya fardu kifayah. Ya, bahkan kalau menengok masih prosesnya itu bisa jadi sunnah. Cuman itu salah satu kewajiban kepada kita sesama muslim. Ya, tapi dari hukumnya, sisi hukumnya bisa jadi kalau menengok saja itu sunnah. Tapi kalau nanti memprosesnya dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan, itu fardu kifayah. Nah, artinya kewajiban apabila ada orang yang telah menunaikannya, telah mengurusnya, kita tidak berkewajiban. Jadi pertama keluar karena menengok orang sakit, itu bisa jadi batal keberurutannya, tidak jadi. Au syahadatin, atau sekedar menyaksikan, menjadi saksi, ya, pernikahan, ada orang nikahin keluar dulu, Ramadan, atau menyaksikan orang minta dijadikan minta saksi, itu juga jadi batal keberurutannya. Au janazatin, atau memproses jenazah, ya, memandikan dan seterusnya, bukan di sekitar masjid, ya. Au ziaratin, atau dia keluar untuk ziarah, itu juga berurutannya jadi tidak sah alias batal urut-urutannya, tidak dosa, ada pahala. Tentang pastinya ziarah ada pahalanya. Cuma sekali lagi tadi terkait dengan ibadah i'tikafnya jadi terputus urut-urutannya. Au tajdidi taharatan, dia memperbarui kesuciannya. Nah, ini kalau seperti ini masih relatif dibilang batal keberurutannya. Namun kalau dia berwuduknya di area masjid masih tidak dinyatakan batal keberurut-urutannya. Tapi kalau dia masih ada wudhu keluar
Untuk bersuci alasannya itu juga bisa jadi batal keberurutan ibadah i'tikafnya. Wa in kharaja apabila dia keluar li qada'il hajah untuk kebutuhan yang darurat. Nah ini ya seperti yang daruratnya kan ke kamar kecil itu darurat ya, kemudian mensucikan diri dari hadas besar ya, mandi itu juga darurat, harus itu mah wajib, malah tidak boleh dalam keadaan junub terus diam di dalam masjid ya. Lam yanqati itu tidak terputus keberurutannya ya. Walahu ayatawaddoa dan bagi orang yang i'tikaf hendaknya berwudu fil baiti di dalam rumah, di rumah. Wala yang bagi dan tidak sepatutnya ayya'ruja ala syughlin akhar dia keluar untuk hal-hal yang bukan yang terkait dengan ibadah i'tikafnya. Walaupun dia tidak keluar di dalam masjid, tapi kongko hal-hal yang bukan ilmu itu juga bisa membatalkan nilai-nilai i'tikafnya ya. Berurutannya tidak keluar tapi nilainya bisa jadi terputus. Kenapa? I'tikaf itu isinya semua adalah yang terkait dengan ibadah. Pertama tentunya jangan sholat wajib, pastinya kita berjamaah terus menerus di sana. Kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah itu bisa kita kerjakan dengan diselingi qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Kita baca Quran, terus capek kita bangun sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu ya sholat yang sudah kita jelaskan, sholat tanpa ikatan nama. Ya, seperti habis sholat subuh ini kita kan nggak ada kesunahan untuk sholat sunnah, tapi kita baca Quran setengah jam mata menjorongan. Nah, bahasa orang Depok, mata ini agak kabur-kabur tulisannya, kita bangun, kita sholat sunnah mutlak untuk bisa jadi di samping ada pahalanya untuk mengobati saraf-saraf mata. Saat kita ruku kita tetap tempat sujud kita, kemudian saat kita sujud kita juga jangan pejamkan matanya, buka matanya, karena nanti lensa kita akan mencekung dan mencembung, akan mengkerut, akan melebar, dan itu akan menjadi obat buat saraf mata. Makanya orang tua kita dulu karena memang istiqomah ibadah sholatnya dan sholat rukunya, terutama ruku dan sujud di malam hari, terutama di sholat tahajud, itu dia tetap sehat matanya sampai seusia yang sangat lanjut. Kenapa? Karena ruku dan sujudnya itu memang maksimal ngobatin matanya. Nah, jadi kalau tulisan-tulisan kitabnya kecil bener ini. Kalau udah kita lama membacanya itu nggak kelihatan lagi, menyatu sudah. Nah, salah satunya adalah obati dengan sholat sunnah. Kemudian kita ruku dan sujud agak lamaan sedikit, itu akan terobati. Hilang langsung pegal-pegal mata dan normal lagi tulisan kita lihat. Karena sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf tidak keluar dari masjid kecuali karena kebutuhan manusia. Wa la yas'alu 'anil marid. Dia tidak nanya orang tentang orang yang sakit, sampai nanya tentang orang yang sakit tidak. Illa maran, kecuali orang yang lewat di sampingnya. Ya, kalau dia sengaja untuk nanya orang yang sakit tidak. Nah, salah Quran dan sholat sunnah agak capek, memang udah nggak bisa tahan lagi, boleh tiduran, tangannya bisa digerakkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah selama 10 hari 10 malam itu tidak ada ungkapan yang berbau duniawi, kecuali dunia yang memang untuk ukhrawi. Ya, kita makan itu duniawi, tetapi untuk ibadah supaya nanti kita kuat fisik kita puasa besok, makan sahurnya makan, walaupun sedikit tapi benar cara makannya, insya Allah fisiknya kuat untuk ibadah puasa besoknya. Dan itu kelihatannya duniawi, minum duniawi,
tapi niatnya biar besok segar badannya. Minum. Wayan qati, dan bisa juga terputus at-tatabu, keberurutan ibadah i'tikaf bil jima, sebab kumpul suami istri. Walayan qati, dan tidak terputus berurutannya i'tikaf bit takbil, dengan mencium istri. Misalnya istri bawa makanan ke masjid, ya, kemudian dia mau pamit pulang cium istrinya, itu tidak membatalkan keberurutan dari i'tikaf kita. Dia ngantar sini sampai ke depan halaman masjid, ya, sampai ke teras masjid yang memang bagian dari masjid. Kita tidak keluar tentunya, dia datang bawa makanan, kita terima, dan dia mau pamit, kita menciumnya, itu tidak apa-apa. Wala ba'sa fil masjidi bitib, dan tidak apa-apa, bagus juga, relatif bagus, selagi berada dalam masjid kita gunakan parfum, ya, selama di masjid. Sebenarnya mirip-mirip ibadah haji nih Pak. Kalau lagi i'tikaf, bajunya tidak terlampau yang keren, bagus-bagus amat gitu. Kalau perlu yang cuman yang penting suci dan bersih. Bajunya agak lusuh nggak apa-apa. Karena tidur dalam masjid kan nggak digosok kan, biar kelihatan lusuh. Kenapa? Biar kelihatan akbar, kelihatannya agak betul-betul meratap di hadapan Allah dengan sosok tubuhnya, sosok tampilannya. Tubuhnya kelihatan lemas, kita di hadapan Allah jangan bergagah-gagah gitu. Nah, jadi boleh, supaya menghilangkan aroma yang tidak segar boleh. Tapi sebaiknya, ya, seharusnya tidak usah pakai. Kayak haji, waktu kita niat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu semua parfum kita tinggalkan. Kenapa? Ya, al-hujjaj ya'tuna akbara asy'asa wa akbara. Jamaah haji itu datang ke area tanah suci dalam keadaan lusuh dan penuh dengan debu. Nah, kita dalam masjid emang kelihatan kayak gitu saat i'tikaf, kelihatannya bajunya tidak terawat, pada lecek, pada kucel. Emang kenapa? Emang harus begitu nampak di hadapan Allah, jangan sombong. Biar nanti kita beristighfar, minta lagi sama Allah dan seterusnya. Yang paling penting dalam hidup ini bukan baju baru, ketenangan hidup dan ketenangan jiwa. Anak-anak pada baik, istri pada taat. Nah, itu yang paling mahal. Kalau baju baru bocah enggak pada beres kan ribet. Nah, kita minta di bulan Ramadan ini, di 10 terakhir, kita minta, ya Allah, jagalah mereka. Berikan ilmu yang bermanfaat pada mereka. Berikan jodoh orang-orang yang saleh dan salehah, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya-kaya, berketurunan baik-baik. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada ayah dan ibunya, kepada lingkungannya. Jadikan mereka orang-orang yang selalu taat kepada aturan-Mu ya Allah dan aturan Rasul-Mu ya Allah. Itu terus diucapkan, diulang-ulang di 10 terakhir. Dan kalau pas maghrib datang Lailatul Qadar kan doa kita luar biasa. Bernilai 1000 tahun, 1000 bulan terus berdoa. Kalau kita berdoa sesaat saja dengan 40 jamaah, ada satu yang diterima, kita terangkat doa kita. Bagaimana 1000 bulan lebih berturut-turut berdoa pagi, sore, dan malam, ya Allah, ngerengek, pastinya diterima. Itulah Nabi dan para sahabatnya dalam perjuangan berdakwahnya nggak pernah luput dari menjaga Lailatul Qadar, menjaga 10 malam-malam ganjil di 10 terakhir. Nah, kita kadang mengandalkan tenaga dan fisik yang kuat, itu akal yang cerdas buat mendapatkan karunia dari Allah yang nggak kuat. Karena rizki itu bukan didapat lewat akal yang cerdas, bukan, tapi dengan berdoa dan tawakal dan berdoa, ikhtiar dan berdoa. Laukanatil arzaku tajri alal hija lahalakatil bahaimu kulluha. Dari depannya, lau tawakkaltum 'ala Allah la razaqakumut tayra kama razaqakumullahu kama razaqat tayra yaqdu khimasan wa taru bitonan. Kalau kita tawakal sama Allah full, benar, ya, doa kita Masya Allah tidak putus, khususnya di 10 terakhir Ramadan ini, maka Allah akan berikan rizki kepada kita sebagai Allah berikan rizki kepada burung. Burung punya akal enggak?
Tapi nggak ada yang kelaparan burung. Semuanya dapat makan dan kita pun sebenarnya akan dapat makan semua. Sudah dihitung oleh Allah. Allah yang menciptakan kita pastinya sudah dihitung makan dan kebutuhannya. Cuman ada orang yang serakah. Ada orang yang serakah. Itulah serakah dikutuk. Tidak boleh serakah. Ya berbagi. Ya kalau kita menyaksikan orang-orang kaya pesta itu kan mubazir luar biasa, belum lebihnya dibuang. Ya, dibuang. Nah, itu kan termasuk mengambil hak-hak yang lain. Secara hitung-hitungan teori sudah cukup, semua yang Allah manusia ciptakan itu udah ada jatah makan dan minumnya. Tapi di sana sekali lagi ada orang yang serakah, yang menimbun akhirnya malah juga tidak kemakan, tidak terminum, tidak kepake. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hak orang yang du'afa, banyak orang-orang yang tidak mampu, tidak mendapat jatahnya. Nah, kita berdoa dengan baju kita yang lecek dan kumal, yang penting bersih, suci dari najis. Kemudian kita juga terus meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi urusan anak-anak, ya. Urusan anak-anak itu kan hal yang sangat gaib, Pak. Nggak bisa kita ngitung-ngitung, susah. Apalagi urusan yang terkait dengan jodoh, urusan dengan usia, ajal, kita nggak bisa. Prediksi sekian tahun nggak tahu kita. Kemudian prediksi dengan masalah dia sukses atau tidak sukses, itu kita mintakan terus, ya Allah jadikan dia orang-orang yang sukses. Karena kalau diuji dengan kesulitan banyak, kadang-kadang orang suka jadi nggak kuat. Kenapa? Rasulullah bilang kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu bisa mendorong orang menjadi melakukan perbuatan orang kafir. Ya, kefakiran. Nah, naudzubillah. Nah, kita berdoa di situ di Ramadan. Ya, di Ramadan kita berdoa yang banyak, minta keluhkan semua keluh kesah kita, semua sampaikan kepada Allah. Hajat kita semua disebut di hadapan Allah. Allah Maha Kaya, ya Ghani ya Hamid, agnina bihalalika an haramik. Itu kita terus ulang-ulang. Walayan qati tatabu dan wa aqdul nikah. Wa aqdin nikah. Dan dengan akad nikah dalam masjid, itu mengakadkan nikah atau akad nikah sendiri itu enggak batal. Gak apa-apa, tapi nggak sebaiknya tidak dilakukan itu dalam masjid. Suasana iktikaf. Tapi kalau ada yang mau lakukan itu, biar alasan berkah, nanti kumpulnya setelah selesai iktikaf. Tapi akad nikahnya di masjid, pas di 10 terakhir. Apalagi dia hitung di malam ganjil tanggal 27, wah keren bener. Begitu habis selesai akad nikah nih, pengantin terus berdoa, ya Allah jadikan saya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah berikan saya kalaupun saya nanti punya anak saya jadi anak yang saleh dan saleh. Dia tidak kumpul tuh, tidak bisa akad nikah, terus aja berdoa. Istrinya juga ikut i'tikaf, luar biasa. Nah, selesai i'tikaf, selesai puasa, berbuka semuanya. Waduh, luar biasa itu. Nah, ini minan nawadir hal-hal yang jarang terjadi. Ya, karena memang kalau kita kan akad nikah kadang ribet benar, berabe benar. Saya bilang kenapa harus disambungin kerudung ke laki-laki sama perempuan, tempelin. Saya bilang kenapa begitu? Nggak ada itu ajarannya. Saya kadang ribet amat orang nikah. Nikah itu bapaknya sama pengantin laki-laki doang. 2 saksi, selesai. Di masjid bawa kembang gol aja kalau malam mah. Kita ribet benar. Adat itu sebenarnya. Adat itu ada yang menyulitkan benar. Tapi kadang-kadang kalau nggak dilakukan ribut orang. Katanya nyulatin bocah kayak motong kucing, ribut gitu. Sebenarnya nggak usah dengar kalau itu tidak ada ajarannya mah. Cuman kadang-kadang orang perempuan kagak tahan. Ya, emaknya bocah gak tahan dia diomongin baik. Benar gampang benar. Ya, akad nikah di 10 terakhir dipilih tanggal 27 oleh calon pengantinnya, bilang saya mau akad nikah tanggal 27 pas malam itikaf di masjid. Saya mau habis akad nikah full doa. Kan habis doa habis akad nikah apa yang disunahkan? Mendoakan. Lah kita kadang-kadang ribet lagi udah
ribetnya juga iya, tapi make hiburan juga. Ya udah, itu doa mentok. Kan doanya kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair wa afiyah. Masya Allah, doa merutuk. Teman-teman yang itikaf, yang pada itikaf salaman semua, ucapan selamat dan doa. Bisa-bisa luar biasa ini. Ya anaknya semuanya manut, patuh, taat, dengar. Kan tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Makanya sekali lagi, apalagi di zaman sekarang bocah pinter bener. Pinter bener ngebohongin bapak dan ibunya. Ya, di mana? Ini mah lagi belajar apa? Lagi main HP sama teman-temannya gitu. Lagi pada main game. Ya belajar game. Kan ini Masya Allah terasa benar. Dan itu kita minta kepada Allah agar Allah yang ngetuk hatinya. Walayan koti tatabun nanti juga tidak putus bi khurji badanihi dengan mengeluarkan sebagian badannya dari area masjid. Area masjid. Jadi kita harus paham masjid itu kadang-kadang di sekitar kiri kanannya ada lapangan. Dia tidak tahu mana batasannya. Nah, jadi ditulis bidayatul masjid. Bagian awal dari masjid. Sehingga nanti dia mengeluarkan badan sebagian, tapi kakinya masih ada di batas, tangannya keluar, ambil oleh-oleh atau ngambil persiapan berbuka puasa yang diantar oleh keluarga. Ya, karena selama 10 malam itu kita nggak keluar sama sekali untuk makan dan minum, kecuali semuanya selalu diantar. Itu yang terjadi di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Masya Allah, kalau udah 10 terakhir itu masjid penuh, nggak ada sepis kosong. Kalau mau dapat sepis kosong mahal benar, bisa 500 real. Ya, di halaman masjid itu untuk dapat orang kaya mau bayar 500 real. Biasanya santri suka datang bawa sajadah 2. Tanya sama orang kaya, ini punya siapa? Punya saya, Syekh. Boleh saya pakai? Boleh. Habis salat sunnah segala macam berdoa, dia ngerogoh kantongnya. Kamu apa? Pelajar saya. Kasih 500 real nih buat jajan kamu, buat beli buku. Itu zaman-zaman kita dulu, Masya Allah. Ya, zaman-zaman kita dulu berkahnya luar biasa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang-orang kaya itu kan memang kadang-kadang datangnya sibuk kena urusan dunianya. Tapi dia pengen dapat depan, gimana caranya? Pengen dapat duduk itikaf di garis-garis bagus, gimana caranya? Nah, dia berinfak lah pada anak santri. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu, dan menjulurkan kepalanya. Paturajjiluhu Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah menyisirkan rambutnya. Karena rumah Nabi kan nempel dengan Masjid Nabawi. Yang sudah berhaji dan sudah berumrah itu pasti tahu rumah Nabi bangunannya, tapi tidak semuanya yang ada sekarang itu adalah rumah Nabi. Sudah ditambah perluasan. Ini sosok bangun rumahnya terus diperlebar sedikit, lebarkan. Karena kalau pagar aslinya bukan yang dari besi itu. Kalau pagar besi itu adalah sudah zamannya Khilafah Utsmaniyah Turki yang membangun tambahan dengan pagar-pagar besi. Karena orang pada masuk nyerobot, makanya Masya Allah pada dorong-dorongan, kadang-kadang sampai pada berantem. Makanya sekarang dijaga sedemikian rupa oleh tentara, oleh polisi dan panitia atau orang-orang DKM. Ya silakan berziarah, silakan memberi salam, tapi jangan juga berlama-lama. Saudaramu di belakang lagi antri tuh, kamu berjam-jam di sini enak aja. Emang mau masuk surga lu doang, gitu kata yang jaga. Allahu Akbar. Ya, dengan lembut. Kadang-kadang karena juga nggak bergerak, ditarik juga dah sama polisi. Lama bener di belakang orang antri berjubel, dia sendirian. Jadi berbagi. Kan yang mahal itu bukan, yang bernilai itu bukan lamanya. Yang bernilai itu adalah ikhlasnya, bagusnya. Kalau udah bagus kan harus dengan aturan dan kode etik gitu. Itu bagus. Kadang-kadang pengen itu banyak tapi kualitasnya kecil. Akhirnya orang-orang nggak kebagian, ini yang jadi dosa. Itu yang saya bilang, makan tidak mesti banyak. Yang penting makannya berkualitas. Yang dimakan adalah ada gizi dan berkualitas. Tadi dikunyah seperti Imam Ghazali mengunyah makanan 27 kali kunyahan
itu jadi vitaminat semuanya. Ampasnya dikit bener, makanya jarang ke kamar mandi. Nah, kita masih ke kamar mandi kenapa? Ya ini makannya udah tidak dikunyah dengan halus banyak. Wahya fil hujrati, Aisyah itu dalam kamar. Disirin pala Nabi, Nabi menjulurkan kepalanya ke kamar, badannya masih di masjid. Nah, itu persis di raudhah. Raudhah itu taman. Jadi di antara baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, di antara rumah saya dan mimbar Nabi tempat berkhutbah itu ada taman surga. Allahu akbar. Subhanallah. Wa mahma kharajal mu'taqifu liqadi hajatihi fa idza ada yang bagi ayyasta'nifan niyata. Sekalipun orang yang itikaf itu keluar untuk kebutuhan hajatnya, dia seharusnya kalau udah masuk kembali ke dalam masjid perbaharui niatnya. Illa idza kana qad nawa awwalan, kecuali kalau dia telah niat di permulaan asyrata ayyamin 10 hari misalnya. Masalan wal afdal ma'adzak at-tajdid, sekalipun demikian yang paling bagus dia tetap memperbaharui niatnya. Kalaupun dia telah niat 10 hari total, saya niat 10 hari itikaf nih ya Allah, karenamu ya Allah, biar dosa-dosa ini ya Allah, biar kabul ini doa ini ya Allah. Ya masa 360 hari dipotong 10 hari masih kurang juga ngejar dunia ya. Ini kadang-kadang bukan main kita. Ngejar dunia kagak habis-habis. 10 hari kita potong khusus itikaf. Ya kecuali yang memang tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan seperti tentara yang menjaga perbatasan, memang tugasnya bergantian. Ya mau nggak mau dah. Ya di sanalah berzikir, bertasbih. Kemudian mereka yang jaga keamanan tertentu kan nggak bisa, emang ya udah bismillah. Itu sudah nasib. Nasib orang lain pada berjuang di masjid, dia harus berjuang di sana, udah nasibnya. Ya emang dua nasibnya kan dia dulu daftar. Ikhlaskan, jangan marah-marah lagi. Daftar dia dulu menjadi calon tentara dan polisi misalnya, sudah. Niatkan ikhlas. Kadang-kadang ada yang ngomel enggak, itu juga dapat pahala. Kemarin kan sudah kita jelaskan di belum masuk di cabang-cabang iman, salah satunya nanti tentara, polisi yang jaga di perbatasan itu mereka juga orang-orang yang beriman, dan itu tanda-tanda sempurnanya iman tentara, dia ikhlas menjaga perbatasan negaranya. Keren banget ya. Nah, sampai di situ sudah tuntas lawazimul iftar yang kita bahas. Berikutnya insyaallah di pekan berikutnya kita masuk kepada yang sangat esensi, sangat penting dalam ibadah saum kita, yang insyaallah dengan pasal ini kualitas puasa kita, kualitas ibadah puasa kita itu akan naik. Nah, makanya bab ini bapak-bapak jangan sampai pada ketinggalan nih. Kalaupun ketinggalan, ada bisa dilihat lewat HP-nya. Ikuti dengan sama istri di rumah, kasih tahu. Ini bab yang mahal sekali dan ini jarang dibaca, emang panjang dikit. Makanya Imam Ghazali ini menulis dengan susah payah melihat situasi Baghdad yang memang waktu itu sudah gemerlapan karena ibu kota. Ya, di mana-mana saya kadang-kadang suka berpikir zaman Imam Ghazali kayak gitu, bagaimana zaman kita sekarang ya. Makanya Masya Allah terasa benar dah akhlak di lingkungan orang-orang sana begitu gambarannya. Nah, Imam Ghazali yang di zamannya masih sangat steril ya, itu beliau merasakan itu sudah bergeser jauh tentang keikhlasan kita beribadah, semangat kita beribadah, semangat kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu sudah bergeser ditimbang di zaman beliau masih kecil. Makanya dia menulis bab ini yang sangat cantik. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari Jumat yang akan datang. Yang itikaf itu memang waktunya sangat elastis. Kalau dari misalkan malam 27 kita maghrib masuk ke masjid, belum mau itikaf, sekedar sholat maghrib keluar lagi. Nah, atau kita masuk ke masjid duduk sesaat saja,
itu kita niat i'tikaf itu juga sudah dapat nilai i'tikaf. Cuman tentu kualitasnya beda dengan yang makin lama. Karena kaitannya kan nanti dengan Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadar itu sampai kapan sih? Dari kapan sampai kapan? Itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi kalau kita malam 27 habis maghrib ke isya nggak bisa, karena ada tugas. Bahkan sholat tarawih nggak ikut. Habis isya sampai jam 12 belum bisa juga, karena tugas ini masih mengikat sampai jam 12. Nah jam 12 kita datang ke masjid, kita sholat tarawih ya dengan isya dulu tentu sholat tarawih. Setelah itu langsung kita niat sudah i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi, itu akan lebih bagus. Di antara saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selagi saya berada di sini. Nah, itu kalau bahasa kitanya. Jadi gampang. Saya masuk saya i'tikaf dalam masjid ini selama saya berada di sini. Jadi nanti selama kita berada di situ, kita terus dalam nilai i'tikaf. Nah, jadi berakhirnya kapan? Mau jam 1 keluar? Kalau mulai dibalik, saya habis maghrib bisa i'tikaf. Sudah dapat nilai i'tikaf. Dari maghrib, dari isya sampai jam 12 i'tikaf, sudah dapat nilai i'tikaf. Dari jam 1 sampai jam 3 i'tikaf, sudah dapat nilai. Cuman tentunya tadi sekali lagi berbeda-beda dengan mereka yang melaksanakan i'tikaf full. Dari setelah maghrib, karena masuknya setelah maghrib. Kalau Lailatul Qadar. Tapi kalau waktu i'tikaf masuknya kapan aja. Kapan aja penjenengan masuk, sampean bisa niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fi. Itu kalau dilafatkan. Itu pengantar niat, bukan niat. Karena emang niat yang diantar dengan melafatkan itu akan lebih kena ke benak, ke nurani. Kan kita baru saja diputar ungkapan itu, maka dia nyambung ke saraf dan ke jiwa bahwa saya niat i'tikaf ya Allah dalam masjid ini selama saya berada di sini. Insya Allah itu semuanya mendapat. Tinggal sampean mau ambil yang mana, yang full dari maghrib sampai isya, dari memburu Lailatul Qadar kaitannya. Karena Lailatul Qadar itu sekali lagi dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Itu waktunya panjang. Panjang. Wallahu alam bishawab. Masih ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita rasa cukup. Insyaallah pekan depan Jumat ini bab yang paling penting. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.